Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita di pertemuan malam hari ini kita masih melanjutkan kajian hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita di malam hari ini akan membaca hadits ke-13 yang beliau sebutkan. Hadits sangat pendek sekali yang beliau sampaikan di nomor 13 ini, tapi maknanya dan kandungannya sangat luas. Kata beliau rahimahullah, an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau dari Anas ibn Malik, pelayannya Nabi kita Muhammad SAW, semenjak beliau datang ke Madinah sampai Nabi kita meninggal. Beliau berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Tidaklah salah seorang dari kalian itu beriman hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai, menyenangi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadits ini termasuk dari hadits Jawami'ul Kalim, hadits yang pendek sekali, tapi termasuk kalimat pendek yang mengumpulkan banyak makna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan di dalam hadits yang pendek ini ciri dari seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nabi tegaskan di awal, salah seorang dari kalian tidak beriman. Apakah tidak beriman di sini memang sama sekali tidak punya keimanan? Atau tidak sempurna keimanannya? Kurang keimanannya. Sampai dia mencintai untuk saudaranya. Saudaranya di sini maksudnya muslim. Apa yang dicintai untuk dirinya? Dia senang dirinya mendapatkan kebaikan, maka dia senangi juga kebaikan itu untuk saudaranya. Ini hadits. Saya pernah mengumpulkan sebuah makalah keutamaan dalil-dalil Quran dan hadits yang menjelaskan betapa utamanya kita saling mencintai karena Allah. Di antara yang saya sebutkan di tulisan itu, bahwa saling mencintai karena Allah itu merupakan ciri dari generasi terbaik, yaitu sahabat Nabi SAW. Ini ciri mereka, karena perlu kita ketahui sebelumnya, cinta itu ada beberapa jenisnya. Ada cinta masuk dalam golongan syirik.
Kalau kita jatuhkan ke situ, kita syirik, kita kafir. Keluar dari agama karena syirik. Ini disebutkan kalau kita mencintai sembahan patung dan yang semisalnya yang disembah selain Allah seperti cinta kita kepada Allah. Ini cinta syirik, tidak boleh. Cinta kedua ada namanya cinta tabiat. Ini seperti cintanya seorang suami kepada istrinya, kepada anaknya. Sebaliknya cintanya seorang istri kepada suaminya. Cintanya seorang anak kepada orang tuanya. Ini namanya cinta tabiat. Kemudian yang ketiga, ada namanya cinta yang bentuknya haram. Seperti cinta maksiat, cinta ya hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Ini cinta yang haram. Yang keempat, ini yang kita mau bahas. Cinta karena Allah, ini cinta wajib. Gimana itu cinta karena Allah? Yaitu kita mencintai seseorang karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena dia melakukan syariat. Ini namanya cinta wajib. Cinta haram, cinta syirik, cinta tabiat, cinta wajib. Cinta wajib inilah sifatnya orang beriman. Disebutkan dalam Al-Quran, cinta yang ini, cinta yang wajib ini, adalah merupakan sifat dan ciri generasi terbaik dari umat ini. Siapa itu generasi terbaik? Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah generasi yang mereka beriman kepada Nabi, melihat Nabi kita Muhammad SAW menemani. Ini ciri mereka saling mencintai karena Allah. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Fatih ayat 29, Allah katakan, Muhammadun Rasulullah. Walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu pernyataan awal. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para sahabat, yang bersama beliau, selama beliau berdakwah 23 tahun lamanya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Iya. Yang bersamanya, ciri mereka asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras. Tidak loyal kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi sesama mereka saling menyayangi, saling mencintai. Ini ciri mereka dulu. Bayangkan di antara bukti saling mencintainya mereka itu, saat Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan orang muhajirin dan orang ansor. Kan orang muhajirin dulu di awal Islam saat mereka berhijrah. Syarat mereka boleh keluar dari Madinah dengan syarat tidak bawa apa-apa yang dia miliki di Mekah. Sehingga mereka keluar hanya dengan satu pakaian saja ke Madinah. Di sanalah Nabi SAW mempersaudarakan mereka. Di antara mereka ada yang bilang, ini saya punya istri. Pilih yang kamu mau, saya akan talak. Jadi ini karena kecintaannya kepada saudaranya. Ini bukti cinta mereka. Dan bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Di surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka, kata Allah, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Lihat ciri orang Al-Ansor, penduduk Madinah. Kata Allah, orang-orang Ansor yang tabawwa'ud dar, yang sudah tinggal di negeri itu, yaitu di kota Madinah. Wal iman min qablihim, yang sudah beriman sebelum hijrah. Apa ciri mereka?
yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Orang-orang muhajirin. Ini sifat orang yang beriman. Generasi terbaik. Ini keutamaan mereka. Merupakan ciri saling cinta. Karena Allah. Karena ketaatan. Karena ikut Nabi SAW. Itu ciri mereka. Kita kalau mau seperti mereka, ya harus seperti ini. Kita senang mendapatkan kebaikan. Juga kita senang orang lain mendapatkan apa yang kita dapatkan. Iya. Kemudian diantara juga yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, saling mencintai karena Allah ini, cinta karena teman kita taat, suka karena teman kita melakukan apa yang Nabi SAW ajarkan. Walaupun kita belum mampu melakukannya, tapi kita suka melihat orangnya yang melakukan ketaatan itu. Ini adalah merupakan tanda keimanan. Bahkan itu menjadi ukuran. Hadis di hadapan kita diantaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Untuk diri. Lebih besar daripada ini adalah yang Nabi SAW katakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang ada pada dirinya 3 perkara ini, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Bukan lagi hanya sekedar iman, tapi dia akan merasakan indahnya itu ternyata beriman. Apa itu? Kata Nabi yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini 1. Siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Ada syariat Allah sampai kepadanya. Tapi di sana ada juga orang yang mengatakan, kamu tidak bagus melakukan itu. Maka dia lebih cinta Allah terhadap yang lain. Ada syariat Rasul. Datang kepadanya. Datang kepadanya. Sampai kepadanya. Sampai kepadanya. Ketika itu sampai, dia pikirkan, oh, ada orang yang akan mencela saya, membicarakan saya. Dia lebih utamakan Rasul daripada orang lain. Ini ciri pertama. Orang yang mendapatkan manisnya iman. Artinya la yakhafuna laumata laim. Tidak takut lagi. Tidak pedulikan lagi celaan orang-orang yang mencela kalau dia lagi di jalan Allah. Dia lagi mengamalkan syariat Allah. Ini ciri pertama. Orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Inilah generasi terbaik dulu. Mereka adalah orang yang paling bahagia di atas keimanan. Kenapa? Mereka tidak peduli lagi. Orang mau jemur di bawah terik matahari. Mau dia jemur, ya ikat di tempat yang panas. Mereka tidak pedulikan lagi. Karena keimanannya itu. Allah dan Rasulnya, mereka lebih dahulukan daripada orang yang mereka hadapi dalam kehidupan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, waman ahabba abadan la yuhibbuhu illa lillah. Ini yang kita bahas sekarang. Yang kedua adalah seorang yang mencintai seorang hamba. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi dia cinta itu orang karena Allah. Bukan karena harta yang dia punya. Bukan karena ya kedudukan yang dia miliki. Bukan. Bukan semua itu. Tapi karena ketaatannya. Walaupun dia miskin, tapi dia orang taat. Kita cinta. Ini ciri orang beriman. Yang akan mendapatkan
manisnya keimanan. Yang kedua. Yang ketiga, waman yakrahu ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu min. Kama yakrahu ayyulqa finnar. Ciri mereka adalah orang yang benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya. Sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam neraka. Ini yang ketiga. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ciri mukmin itu saling mencintai karena Allah. Ciri mukminah adalah saling mencintai karena Allah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'min. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu beriman. Jadi tidak akan masuk surga sampai kamu beriman, kata Nabi SAW. Terus, wala tu'minu hatta tahabbu. Tapi kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ini, lihat kata Nabi. Tidak masuk surga sampai kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu saling mencintai. Karena Allah. Nah, ini besar sekali ternyata masalah cinta ini. Cinta karena Allah bukan sesuatu yang ringan. Iya, tapi hal yang berat dan harus kita lakukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Orang-orang Ansar, penduduk Madinah yang menerima penduduk Mekah atau orang-orang yang berhijrah kepada mereka, tidak ada yang mencintai mereka kecuali pasti itu mukmin. Jadi tanda cinta orang Ansar itu ciri mukmin. Ciri mukmin. Kalau ada orang membenci Ansar, mencela sahabat Nabi, ciri munafik, ciri kafir. Itu bahayanya. Dijadikan tanda keimanan. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, orang yang mencintai karena Allah dalam kehidupan dunia ini, itu buahnya di akhirat besar. Buahnya di akhirat besar. Karena di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya saja. Ini besar sekali. Saat semua orang menjauh dari orang lain. Bahkan menjauh dari keluarga-keluarga dekatnya. Allah katakan, sering mungkin kita dengar ayat di juz 30 di surat yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seorang akan lari dari ibunya, akan lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seorang akan lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Jadi semua lari menghindar. Tapi bersamaan dengan itu ada yang dinaungi. Semua orang menjauh dari dia, tapi dia mendapatkan naungan dari Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya di hari kiamat.
Siapa itu? Pertama, al-imam al-adil. Pemimpin yang adil. Apakah pemimpin besar, negara, daerah, atau pemimpin kecil, pemimpin keluarga? Pemimpin yang adil. Itu yang mendapatkan naungan. Golongan pertama. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh besar dalam penghambaan kepada Allah. Dia dari balik, masuk usia balik, beribadah kepada Allah. Sampai dia dewasa, tumbuh dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Golongan ketiga, seorang lelaki yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Dia rindu kapan lagi adzan. Kapan lagi adzan? Kapan waktu sholat? Bukan orang yang adzan, adzan mesti. Itu bahaya itu. Iya, ini yang ini. Yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Ini golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yang kita mau yang ini sekarang. Golongan yang keberapa sekarang? Keempat. Warajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia cinta temannya dan dia orang baik. Laki-laki ataupun perempuan. Dia ada seorang perempuan. Sudah menikah ataupun belum menikah. Dia senang pada temannya karena orang baik. Dia orang baik. Melakukan syariat. Itu yang akan mendapatkan naungan. Golongan keempat. Setelah itu Nabi sebutkan golongan kelima, ke-6 sampai 7. Di antara yang kelima adalah warajulun tolabathu imra'atun datu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik lagi punya kedudukan. Diajak berbuat yang tidak baik. Tapi dia bilang, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Tidak tergoda dengan kecantikannya dan kedudukannya. Dia bilang, saya takut kepada Allah. Ini juga mendapatkan naungan. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi SAW, warajulun tasaddaqa fa'akfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang lelaki yang bersedekah dan menyembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seorang lelaki, seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan. Dia tidak bersedekah karena diumumkan di masjid. Tidak. Iya, dia bersedekah karena memang karena Allah, bukan karena mau mendapatkan pengumuman. Iya, kalau dia telah bersedekah. Golongan terakhir, warajulun dzakarallaha qalian fafadat aina. Seorang lelaki yang mengingat Allah saat dia bersendiri, maka keluar air matanya. Keluar air matanya. Ini adalah yang Nabi katakan di antara dari 7 itu yang saling mencintai karena Allah. Kemudian juga di antara keutamaannya, orang yang saling mencintai karena Allah itu di hari kiamat di samping mereka akan mendapatkan naungan. Mereka juga akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Sehingga para nabi dan syuhada, orang-orang yang telah mati syahid, cemburu terhadap mereka. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, beliau berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berkata, al-mutahabbuna fi jalali, orang yang mencintai karena keagunganku, itu mencintai karena Allah. Lahum manabir min nur, mereka memiliki mimbar-mimbar nanti di hari kiamat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid cemburu terhadap mereka. Ini keutamaan yang didapatkan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang berikutnya, ini mungkin yang terakhir yang kita bisa sampaikan di sini, bahwa orang yang mencintai karena Allah itu wajib surga. Tadi kan kita sudah sebutkan dunia, kemudian di padang mahsyar, kemudian sekarang setelah padang mahsyar. Orang yang saling mencintai karena Allah itu wajib surga. Wajib surga. Kalau kita mencintai seorang karena ketaatannya, karena kesolehannya. Iya, kita cinta dia karena dia melakukan ibadah kepada Allah, meninggalkan maksiat. Iya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya ini hadis qudsi. Wajabat mahabbati. Wajib mendapatkan kecintaanku. Dan kalau bilang mendapatkan kecintaan Allah, maka pasti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Pertama yang disebutkan adalah lil mutahabbina fiyya. Itu golongan pertama. Orang yang saling mencintai karenaku. Tidak ada hubungan kerabat yang mengikat. Tidak ada hubungan keturunan. Yang mengikat adalah agama saja. Ketaatan. Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang kedua yang Allah juga sebut, Nabi juga sebutkan dari firman Allah, wal mutajalisina fiyya. Orang yang saling duduk karena Quran. Ini hadis ini juga biasa disebutkan keutamaan bermajelis. Duduk karena mau dengar Quran. Duduk karena mau mendengar hadis Nabi SAW. Itu wajib mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian yang ketiga, wal mutazawirina fiyya. Orang yang saling mengunjungi ziarah karenaku. Kita berkunjung karena dia orang baik, orang soleh. Kita saling mendatangi karena dia orang soleh. Itu juga wajib mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan masih banyak lagi yang lain dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak habis waktu, kita akan sebutkan lebih banyak lagi ya dari Al-Quran, demikian pula dari hadis Nabi SAW terkait dengan apa yang diisyaratkan di hadis yang ke-13 ini. Mudah-mudahan tadi itu mencukupi sebagai isyarat pentingnya kita mencintai saudara kita seperti kita cinta diri kita untuk melakukan hal itu. Ketaatan dan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang pada hadis setelah. Ustaz, bolehkah seorang istri meminta kepada suaminya untuk istirahat dulu berperan sebagai istri? Karena biasa perasaan lagi bete tidak mood untuk bersenda gurau kepada suami. Kadang suami juga salah paham atas mimik sang istri. Demikian istrinya lagi dikirain istrinya lagi marah. Padahal murni lagi malas saja. Iya. Pertama kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini wasiat yang penting untuk kita sebagai mukmin dan mukminah, apa kita sebagai istri atau kita sebagai suami. Iya. Untuk ucapan pertama kan dia mau istirahat menjadi istri.
Kata Abdullah bin Mas'ud, la rohata lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada itu istirahat bagi seorang yang beriman kecuali di surga. Kalau mau istirahat, bukan di sini tempatnya. Ini negeri beramal. Kita mau surga. Kan surganya istri kan di suami. Kalau dia taat suaminya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, wajib surga. Dia akan masuk surga di pintu mana saja dia mau. Nabi yang bilang, bukan saya. Iya. Idza sholatil mar'ah khamsah wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. 3 yang disebutkan. Dakhalatil jannah bi ayyi abwabil jannah sya'. Kalau seorang istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia taati suaminya pada hal yang baik, bukan hal yang maksiat. Ini 3 yang disebutkan. Sholat, puasa, hubungannya dengan Allah. Kemudian taat suami, hubungannya dengan manusia. Orang yang paling dekat dengannya, maka dia akan masuk surga di pintu mana saja dia mau. Jangan istirahat. Iya, tidak ada istirahat seorang mukmin itu kecuali di mana? Di surga. Di surga baru kita mau istirahat. Kalau kita sudah dihukumi surga, selesai. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Itulah mukmin. Jadi kalau kita mau jadi seorang istri di dunia ini, tidak ada kata istirahat. Walaupun kadang juga kita katakan seorang suami harus juga memperhatikan keadaan dan perasaan istrinya. Harus itu. Haknya istri, seorang suami jaga perasaannya istrinya. Dilihat ini istri lagi bagus dibecandain. Iya. Dia harus perhatikan itu. Ini sekarang kayaknya lagi tidak bagus. Dia habis capek begadang urus anaknya. Iya. Cuci pakaian, urus rumah. Dia harus perhatikan itu. Jangan hanya sekedar karena saya kan suami harus dilayani. Tidak. Nabi juga bekerja di rumah. Beliau memasak, membantu istrinya, melipat pakaian. Dikabarkan oleh istrinya. Dikabarkan oleh istrinya. Kita harus paham sebagai suami. Kita harus lihat kondisi dan jaga perasaan istrinya. Jangan sampai istrinya memang lagi capek. Dikira dia lagi marah-marah. Enggak. Harus kita sebagai suami tahu perasaan. Karena ini kan masalah perkara luar. Dalam saja sudah kita tahu istri kan. Iya. Apalagi masalah luar begitu. Seharusnya kita lebih harus pahami dan lebih maafkan kalau ada hal-hal yang muncul darinya ketika hal itu bukan dari keinginannya. Bukan dari keinginannya. Ini yang harus dipahami oleh suami. Jangan sampai muncul hal yang seperti ini, istrinya tiba-tiba mau istirahat jadi istri. Jadi mau jadi apa? Iya, kita mau jadi janda. Kan masalah. Tapi kan tidak boleh juga suami menjadi sebab istrinya menjadi janda. Tidak boleh. Kita harus jaga istri kita. Iya, dan itu yang wajib. Yang wajib bagi seorang suami ketika dia sudah akad dengan seorang perempuan, wajib dia jaga. Wajib dia jaga. Ingat, seorang suami yang tidak jaga istrinya itu tidak masuk surga. Iya, seorang suami yang tidak jaga istrinya, itu tidak masuk surga. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga kita adalah istri kita, anak-anak kita dari api neraka. Apa bedanya bersabda dan berkata? Sama saja. Sama saja. Cuman penggunaannya sama-sama dalam hadis, dalam bahasa Arab. Sama-sama qala. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Umar. Cuman beda artinya diterjemahkan.
Kalau Allah yang qala, kita bilang berfirman. Itu penggunaan dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab sama, qala. Cuma dalam terjemahan kita yang dipakai di bahasa kita, kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau selain Nabi berkata. Tapi bahasa Arab satu saja, qala. Qala. Jadi sama saja. Iya. Ana seorang ikhwah. Usia 22. Punya calon akhwat. Iyalah masa ikhwah. Iya. Punya calon akhwat. Usia 28. Iya. Kami rasa kami sudah baku cocok. Satu sama lain. Semangat dan sedaerah. Masya Allah. Sefrekuensi. Masya Allah. Sama-sama berapa? Iya. Terus ana nggak keberatan beda usia. Dan memang ana cari yang lebih tua. Supaya dewasa berpikirnya. Masya Allah. Dan saya dan yang akhwat juga tidak keberatan. Dipimpin oleh yang lebih muda. Masya Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Iya. Kalau sudah satu frekuensi. Bismillah. Iya. Tidak ada masalah orang menikah dengan beda usia. Nabi beda usianya dengan istrinya, Khadijah. Iya, beda usianya. Lebih tua istrinya daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah. Yang jelas kapan kita sebagai suami, kita adalah pemimpin. Walaupun kita lebih muda umurnya. Walaupun kita lebih muda umurnya. Kalau sudah seperti itu, bismillah saja. Ya, pergi lamar segera dan menikah. Sebelum tahun baru. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya ketika seorang pemilik rumah mengontrakkan rumahnya dengan masa kontraknya masih tersisa 1 tahun. Namun pemilik rumah tiba-tiba ingin menempati rumah tersebut dengan akan mengganti uang sisa kontrakan. Namun penyewa rumah itu tidak mau karena belum selesai masa kontraknya dengan waktu yang telah disepakati. Tapi pemilik rumah akan mengganti uang sisa kontrakannya. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Namanya akad ijaroh, akad sewa menyewa, itu akad lazim. Tidak boleh diangkat oleh sepihak. Itu namanya akad lazim. Akad jual beli, akad sewa menyewa, akad gade, menggade, itu akad lazim. Akad yang harus ada kesepakatan baru bisa batal. Nah, dalam hal ini ketika si penyewa tidak mau kecuali sampai selesai masanya, tidak boleh kita batalkan sepihak. Karena hak dia untuk menempati sampai selesai. Hak dia untuk menempati sampai selesai. Kalau dia tidak mau ya harus kita tunggu. Bagaimana akad di awal. Kecuali dia mau baru. Karena kan tidak boleh diangkat oleh sepihak. Harus 2 pihak yang baru bisa dikatakan dia boleh. Bagaimana kiat agar rumah tangga rukun, damai, dan harmonis? Ada ditulis oleh para ulama kita. Buku boleh dibaca, tersebar asbabu sa'adatil usr. Sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Di antara yang disebutkan adalah kalau keluarga itu beriman. Kalau keluarga itu berilmu. Kan tidak ada cerita bahagia tanpa iman. Tidak ada bahagia tanpa ilmu. Tidak ada bahagia. Orang mau bahagia tapi tidak beriman. Tidak ada. Iya, tidak ada orang bahagia kalau tidak punya iman. Dan tidak mungkin iman kalau tidak punya ilmu. Jadi rumah tangga yang bahagia itu kalau dia beriman. Dia punya ilmu. Ketiga, dia punya amalan soleh. Dia punya amalan soleh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dia adalah keluarga yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Karena kebahagiaan itu di hati. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Ketika hati tenang akan bahagia badan dan bahagia keluarga. Dan bahagia keluarga. Itu yang di antara yang disebutkan wallahu alam. Ustadz, saya pernah kecewa
dengan seorang cewek. Karena dia jadian dengan cowok lain. Tapi sekarang cewek tersebut ingin dekat dengan saya kembali. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Masya Allah. Apa ini yang mau dikatakan? Saya juga bingung dengan kita ini. Iya. Kalau memang kita suka, pergi saja ke rumahnya. Lamar, selesai. Daripada nanti kita dekati lagi, ternyata ada lagi yang dekati. Iya. Sudah kan kalau kita sudah menikah dengan dia, insya Allah tidak akan dekat. Tidak ada yang mendekati. Iya. Kalau ada yang mendekati, hunuskan pedangnya. Iya kan? Tidak apa-apa. Iya. Kalau ada orang mendekati istri kita, boleh kita penggal leher. Iya. Tapi hati-hati juga, jangan sampai masuk penjara. Iya. Dipikirkan juga itu. Iya. Bagaimana hukumnya mencintai seorang perempuan dengan diam? Iya. Ya, gimana ya? Ini aneh-aneh pertanyaan malam ini. Mungkin karena tadi pembahasan cinta ya. Jadi, ya enggak usah diam. Sebenarnya ada yang saya tidak sampaikan. Kalau kita mencintai seorang, tahu. Kalau kita cinta kepada seorang, sampaikan. Kalau diterima, alhamdulillah pergi lamar. Iya, ada hadisnya. Tadi saya tidak sampaikan. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani, beliau berkata, "Idza habba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Kalau seorang mencintai saudaranya, kabarkan kalau dia cinta kepadanya. Kabarkan kalau dia cinta kepadanya. Tapi bukan karena cinta orangnya, tapi cinta ketaatannya, cinta amalannya, cinta kebaikannya. Adapun kalau cinta orangnya, cinta terlarang itu tidak boleh. Nanti kita bisa jatuh dalam maksiat. Kalau memang kita suka, kita pergi lamar saja. Pergi ke orang tuanya, berapa kira-kira uang penaik saya harus siapkan. Iya, kita ke sana saja. Karena nanti kalau kita cintanya yang lain, kita jatuh maksiat nanti. Bukankah pemerintah menyuruh untuk buat BPJS? Enggak tahu. Kan dia tanya. Bukankah pemerintah menyuruh buat BPJS? Tidak tahu. Tanya, siapa pemerintah? Coba tanya. Semas waktu. Mana teman saya? Tapi sudah ada? Oh, di sini belum. Siap. Masya Allah. Pokoknya kita betul yang berkuasa di sini. Masya Allah. Bagaimana hukum arisan dalam keluarga dengan niatan untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga jauh? Yang dimana tujuan tiap 3 bulan sekali keluarga jauh saling bertemu untuk silaturahmi. Arisan apa? Kalau arisannya bukan barang riba seperti emas, perak, boleh kita berarisan. Tidak apa-apa orang buat arisan. Yang penting bukan barang yang tidak bisa dicicil. Seperti emas kan tidak boleh dicicil, tidak boleh arisan. Perak tidak boleh dicicil, berarti tidak boleh arisan. Yang itu. Tapi kalau selain barang riba, boleh kita arisan. Semua yang bisa dicicil, boleh diarisankan. Boleh diarisankan. Itu, wallah alam. Masih? Ini agak panjang. Bisa? Tidak ada yang pendek. Tinggal ini, naskah apa ini? Jangan. Tidak cukup berarti. Karena ini panjang sekali, 1 lembar. Ya 4 menit tidak cukup. Hanya untuk baca itu kayaknya. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Iya. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di malam hari ini. Dan semua yang salah kekurangannya itu dari kami dan dari syaitan. Subhanallah.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.